2020. Satu lagi tahun di mana yang tadinya bertajuk This is our year, tahun ini kemudian menjadi sebuah neraka bagi kita bersama. Setelah sebelumnya pemerintah dan masyarakat bersama-sama menertawakan virus corona, yang katanya tidak dapat menjangkit masyarakat karena kalah bersaing dengan saat ini kenyataannya berjuta-juta orang terjangkit oleh virus tersebut dan mengakibatkan ekonomi kemudian menjadi melesu. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah penderita COVID-19, ekonomi juga turut mengalami kelesuannya tersendiri. Indeks harga saham gabungan yang pada awal Januari sempat menyentuh angka 6.000, pada bulan Maret kemarin sempat menyentuh di angka 3.900. Beberapa saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia malah mengalami koreksi hingga lebih dari 50%. Nggak sedikit juga analis yang berbicara bahwa krisis yang terjadi saat ini mirip dengan krisis yang terjadi di tahun 98 dan di tahun 2008. Bahkan kendati sekarang telah diberlakukan kebijakan normal baru, banyak kalangan yang skeptis dan menilai bahwa ekonomi kita mungkin baru akan pulih setelah 2021. Anehnya, di tengah pesimisme seperti saat ini, situasi yang berbanding terbalik justru terjadi di bursa saham. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa saat ini indeks harga saham gabungan tercatat di level 5.000, jauh di atas level terendah sebelumnya yang berada di angka 3.900. Beberapa saham malah sudah mengalami rebound dari level terendahnya pada saat awal pandemi, dan bahkan kini telah menyentuh level tertinggi. Nah, pertanyaannya kok bisa? Kalau kita pikir-pikir, yang namanya pasar saham itu mirip dengan pasar pada umumnya, di mana ada penjual, ada pembeli, dan mereka mengadakan tawar-menawar, sehingga pada akhirnya terjadi yang namanya equilibrium harga. Tapi yang namanya menentukan harga itu nggak kayak ngukur berat badan kita, yang kita tinggal berdiri di atas timbangan, kemudian muncul angkanya. Misalnya aja gini, taruhlah ada satu saham A. Dan katakanlah hari ini saham A itu dihargai Rp1.000. Tiba-tiba besok turun harganya. Kemudian katakanlah jadi Rp100 pada hari itu. What do you mean? I have $100. Not anymore, you don't, poof. Ya maka segitulah harganya pada kedua hari itu. Terus faktor apa sih yang ngebikin harga saham itu bisa berubah-berubah? Apa yang ngebikin satu saham bisa lebih berharga dibanding saham lainnya? Pastinya nggak mungkin dong para pelaku di pasar saham itu tebak-tebakan kayak main togel. Ya meskipun kenyataannya gitu sih dalam beberapa kesempatan. Ini dia sudah sisi ayam membentuk yang namanya gulungan air. Nah, dalam ajaran ekonomi klasik, kita tahu bahwa harga suatu barang itu biasanya ditentukan oleh utilitasnya, kegunaannya. Itu kenapa banyak orang yang bilang bahwa dalam ajaran ekonomi klasik, yang namanya harga barang itu diperlakukan secara objektif. Nah, tapi kalau kita beralih ke ajaran dari neoklasik, kita melihat bahwa nilai barang itu juga ditentukan oleh sentimen dari si penjual atau pembelinya terhadap barang itu. Oke, sini janda bolongnya. Itu mobilnya. Kunci ada di dalam mobil. Baik, makasih Tante. Oke, selamat pakai mobil ya. Iya, makasih. Makasih janda bolongnya. Nah, ini jadi alasan mengapa lukisan Mona Lisa itu bahkan bisa lebih berharga dibanding berhektar-hektar sawah yang diwariskan oleh eyang kita di kampung. Nah, pendorong utama dari harga suatu saham itu biasanya ditentukan dari jenis berita yang ada di media massa, berikut juga oleh respon pelaku pasar. Tapi repotnya kalau kita berbicara saham, kita nggak pernah bisa tahu nih, suatu berita ini bisa memicu sentimen yang positif atau negatif. Ya, kita ambil contoh aja misalnya terkait dengan kasus COVID, di mana ketika kemarin diberlakukan PSBB darurat oleh DKI Jakarta, pada hari yang sama harga saham langsung terjun bebas. Nah, di dalam buku Benjamin Graham berjudul The Intelligent Investor, pernah dijelaskan mengenai perbedaan antara yang namanya investasi dengan spekulasi. Dan kutipannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan investasi. Pertama, yang namanya investasi itu kita perlu melibatkan analisis yang mendalam di awal. Entah apapun itu yang kita beli, entah itu reksadana, saham, obligasi, dan sebagainya. Kedua, kita juga perlu melihat tingkat keamanannya. Bagaimana resiko dari suatu investasi tersebut terhadap aset yang kita miliki. Dan yang gak kalah penting juga, kita perlu melihat imbal hasilnya seperti apa sih? Apakah setelah kita mengambil resiko yang cukup berat, katakan misalnya kita membeli obligasi yang memiliki risiko yang tinggi. Tapi jika kemudian imbal hasilnya hanya 1 atau 2%, ya kita tahu bahwa hal seperti itu tidak sepadan. Menariknya menurut Graham, terkadang kegiatan spekulasi merupakan sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Misalnya saja kalau kita membaca kutipan sebagai berikut.
dan juga yang ini. Kutipan-kutipan seperti ini itu mau tidak mau membuat kita berpikir bahwa oh sepertinya untuk berinvestasi itu perlu melibatkan spekulasi. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini di mana ekonomi sedang lesu, kita melihat bahwa harga saham terus merangkak naik. Maka jika kita melihat hal-hal seperti ini, mau tidak mau kita jadi berpikir bahwa jangan-jangan yang namanya berinvestasi itu memang perlu dilakukan seperti kita berjudi. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, justru kondisi seperti sekarang ini menuntut kita untuk lebih jeli dan lebih teliti dalam menggali informasi, maupun juga dalam menginterpretasikan informasi tersebut. Ya, hitung-hitung jika tebakan kita kemudian benar, kita mendapatkan hasil yang sepadan, tapi jika kemudian tebakan kita meleset, syukur-syukur kerugian yang kita dapatkan juga dapat diminimalisir. Misalnya saja kita sedang menggali informasi mengenai suatu saham X. Kita melihat bahwa saat ini saham tersebut dijual dengan harga 1.000 per lembarnya. Tapi berdasarkan riset yang kita lakukan terhadap saham tersebut, kita menemukan bahwa nilai aset bersih dari perusahaan tersebut itu bahkan Rp5.000 dengan keuntungan bersih per tahunnya sebesar Rp500, kendati tidak memberikan dividen. Jika kemudian kita berinvestasi di sana dengan anggapan bahwa kita akan mendapatkan harga yang wajar di kemudian hari, katakanlah sebesar Rp3.000, maka jika tebakan kita tersebut menjadi benar, kita akan mendapatkan keuntungan 200%. Nah, tapi gimana seandainya kalau harga sahamnya itu nggak kunjung naik, tetap aja di 1.000, bahkan cenderung turun? Well, yang bisa kita lakukan adalah terus membeli saham tersebut. Selama perusahaannya bagus dan kita tahu bahwa nilai asli dari perusahaan tersebut melebihi nilai yang saat ini ada, maka kita dapat terus mengoleksi saham tersebut sampai kita memperoleh jumlah kepemilikan yang cukup di sana. Misalnya saja dalam kasus Warren Buffett, dia pernah melakukan pembelian saham dari Sanborn Maps di awal-awal karirnya, dan pada saat itu dia melihat bahwa Sanborn Maps memiliki banyak aset yang dapat dijual dan dapat dibayarkan kepada investor sebagai dividen. Maka yang Buffett lakukan ketika harga sahamnya tidak kunjung naik adalah terus membeli saham dari Sanborn Maps dan kemudian melikuidasi semua aset-asetnya untuk kemudian dibayarkan kepada para pemegang saham. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka apa yang kita lakukan di sini, kalian boleh nih tinggalin like dan subscribe-nya. Kemudian kalau kalian mungkin punya saran, kritik, opini, dan lain sebagainya, bahkan mungkin ide video, jangan sungkan untuk dikirimkan kepada kami. Tapi tolong jangan digas di komentar. Nama saya Satya Anggara, dan sampai jumpa di video berikutnya dari Kafolio.